Kutukan Desa Gelap. Di sebuah desa terpencil bernama Kampung Watu Ireng, ada sebuah mitos yang telah diwariskan turun-temurun. Konon, desa itu dikutuk oleh seorang dukun sakti bernama Nyai Rengganis yang dibakar hidup-hidup oleh warga karena dituduh melakukan ilmu hitam. Sebelum mati, ia mengutuk desa itu dengan kata-kata terakhirnya. Siapapun yang menginjak tanah ini dengan niat buruk, akan merasakan derita yang tak berkesudahan. Sejak saat itu, Desa Watu Ireng dikenal sebagai desa yang angker. Banyak warga yang menghilang tanpa jejak, suara tangisan terdengar dari dalam hutan, dan yang paling menyeramkan, patung Nyai Rengganis yang berdiri di tengah desa kadang-kadang terlihat mengeluarkan air mata darah. Awal konflik. Suatu hari, sekelompok mahasiswa dari Jakarta, yaitu Raka, Dinda, Aldi, Wulan, dan Bima, datang ke desa itu untuk melakukan penelitian tentang budaya mistis. Mereka mendengar kisah seram tentang kutukan desa, tetapi menganggapnya hanya mitos belaka. Mereka diterima oleh kepala desa, Pak Wiryo, yang memberi peringatan keras agar tidak macam-macam di desa itu. Jangan mendekati patung Nyai Rengganis setelah matahari terbenam. Jangan masuk ke hutan tanpa izin. Dan, jangan pernah menyebut namanya dengan nada menghina, katanya dengan nada serius. Namun, malam pertama di desa, Aldi yang skeptis justru menantang kutukan itu. Ia diam-diam pergi ke patung Nyai Rengganis dan mengolok-oloknya. "Kalau kau memang sakti, tunjukkan dirimu," teriaknya sambil menendang batu di dekat patung. Teror dimulai. Sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Aldi mendengar suara bisikan di telinganya saat tidur, Wulan melihat bayangan hitam di jendela kamarnya, dan Raka bermimpi bertemu seorang wanita tua yang menatapnya dengan mata kosong. Keesokan harinya, Aldi menghilang. Teman-temannya mencari ke seluruh desa, tapi tidak ada yang tahu kemana perginya. Hanya ada jejak kaki yang mengarah ke hutan. Warga desa menolak ikut mencari. Mereka mengatakan Aldi telah melakukan kesalahan besar dan sudah menjadi milik Nyai Rengganis. Dinda, yang mulai ketakutan, meminta agar mereka segera pergi dari desa, tapi Bima dan Raka bersikeras mencari Aldi. Dengan berbekal senter dan keberanian, mereka memasuki hutan di malam hari. Rahasia kelam desa. Di dalam hutan, mereka menemukan gubuk tua yang penuh dengan benda-benda ritual. Di sana, mereka melihat lukisan dinding yang menggambarkan bagaimana Nyai Rengganis dihukum mati. Namun, yang membuat mereka merinding, di sudut ruangan terdapat foto-foto orang-orang yang pernah menghilang di desa itu. Salah satunya adalah Aldi, yang wajahnya terlihat ketakutan. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari luar. Mereka bergegas keluar dan melihat Aldi berdiri dengan tatapan kosong. Namun, tubuhnya kaku seperti mayat dan matanya hitam legam. Saat mereka mencoba mendekat, Aldi berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak dibangunkan." Dari balik pepohonan, muncul sosok wanita tua dengan rambut panjang kusut dan mata yang bersinar merah. Dia tersenyum menyeramkan. "Kalian datang untuk menantang kutukan, dan sekarang kalian semua milikku." Pelarian yang mengerikan. Mereka berlari secepat mungkin, tetapi hutan terasa seperti labirin. Suara tawa menyeramkan menggema di mana-mana. Wulan tersandung dan jatuh, lalu tiba-tiba tubuhnya terseret ke dalam kegelapan. Raka dan Dinda hanya bisa menjerit tanpa bisa menolong. Bima, yang membawa jimat pemberian Pak Wiryo, mencoba menggunakannya untuk melawan. Ia membaca doa yang diajarkan oleh seorang tetua desa. Perlahan-lahan, suara jeritan berhenti, dan mereka menemukan jalan keluar dari hutan. Saat kembali ke desa, mereka menemukan semua warga desa sudah berkumpul di depan rumah kepala desa. Pak Wiryo menghela napas panjang. "Kalian telah melihat apa yang seharusnya tidak kalian lihat." Mereka bergegas pergi meninggalkan desa tanpa Aldi dan Wulan, yang kini telah menjadi bagian dari kutukan. Epilog. Kutukan tidak pernah berakhir. Beberapa bulan kemudian, Raka, Dinda, dan Bima kembali ke Jakarta, tapi mereka tidak bisa melupakan kejadian itu. Setiap malam,
Mereka sering mendengar suara bisikan di telinga mereka. Suatu hari, Dinda menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Aku masih di sini." Saat ia melihat lampu kamarnya berkedip, ia merasa ada sesuatu yang berdiri di sudut ruangan, sesosok wanita tua dengan rambut panjang dan mata merah menyala.